Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk kembali setelah kemarin libur panjang juga gitu ya, hampir sebulan. Mudah-mudahan dengan libur yang kita sudah lakukan gitu ya, kita mendapatkan semangat baru di semester yang kedua ini, dan mudah-mudahan nilai kalian di semester 2 ini meningkat gitu ya, semangatnya meningkat, motivasi belajarnya juga semakin tinggi gitu ya, karena ini adalah semester penentuan buat kalian di kelas 9. Baik, bersama Bapak hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9. Mengawali belajar kita pada pagi hari ini, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini di materi yang pertama gitu ya, di pelajaran pendidikan agama Islam ini, jadi nanti kita akan belajar kurang lebih 5 bab di semester yang kedua ini. Adapun bab yang akan kita pelajari pertama hari ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini merupakan bagian daripada materi-materi akidah yang ada di pelajaran PAI gitu ya. Pasti kalian sudah mengetahui karena memang sudah sering dijelaskan oleh Bapak bahwasanya PAI itu ada bagian-bagian pelajaran-pelajaran di dalamnya. Salah satunya adalah akidah yang berkaitan dengan keyakinan kita. Nah, iman kepada qada dan qadar ini nanti kita akan Bapak akan jelaskan, dan nanti di akhir dari video ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan yang di dalamnya yang kalian nanti harus mengerjakannya di Google Classroom begitu. Jadi tugasnya hanya di dalam video ini saja begitu ya. Baik anak-anakku, anak-anak Bapak yang berbahagia, kita hari ini akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, kita sering jelaskan bahwasanya iman kepada qada dan qadar itu berarti ada dua ya, ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama adalah iman, yang kedua tentang qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu di antara rukun iman yang harus kita yakini gitu ya. Kalian sudah tahu bahwasanya rukun iman itu ada 6 gitu ya. Dan yang paling terakhir yang keenam itu adalah iman atau percaya kepada qada dan qadar. Baik anak-anak, kita akan jelaskan. Jadi yang hari ini akan Bapak jelaskan itu ada 3 ya. Yang pertama pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga adalah macam-macam qada dan qadar serta hikmah kita mengimani kepada qada dan qadar. Baik, kita mulai saja untuk materi kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian iman kepada qada dan qadar. Oke, kita akan jelaskan yang pertama pengertian iman ya. Kalian sudah pada tahu ya iman itu apa. Jadi iman itu adalah dalam bahasa kita itu percaya gitu ya, tunduk dan patuh. Sementara secara istilah iman itu artinya adalah kita meyakini dengan sepenuh hati gitu ya. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah menurunkan qada dan qadarnya gitu ya. Jadi iman kepada qada dan qadar itu kita harus yakin bahwasanya Allah menurunkan atau menetapkan gitu ya qada dan qadar kepada seluruh makhluknya. Nah, sekarang kita pengen tahu kira-kira qada dan qadar itu apa gitu. Nah, qada dan qadar itu kita akan jelaskan. Yang kedua tentang qada. Qada itu artinya ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sebelum zaman atau sebelum terjadinya sesuatu. Jadi kalau qada itu ketetapan atau keputusan yang Allah tetapkan kepada semua makhluknya, kepada semua ciptaannya sebelum terjadinya sesuatu. Nah, kalau qadar itu adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap makhluknya gitu ya, atau manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan. Jadi istilahnya kalau qadar itu adalah ketetapan yang sudah terjadi, yang terjadi begitu. Jadi kalau qada itu rencananya, ketetapan yang belum terjadi. Kalau qadar itu setelah terjadinya itu namanya qadar. Jadi qada dan qadar itu saling berkaitan begitu.
Makanya iman kepada qada dan qadar itu artinya kita yakin, kita meyakini dengan sepenuh hati, mempercayai bahwasanya Allah itu menetapkan qada dan qadarnya bagi setiap makhluknya atau bagi setiap manusia. Nah, itu yang pertama, pengertian tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah dalil di surat Ar-Ra'du gitu ya, Ar-Ra'du ayat ke-8. Yang kedua ada di dalam surat Al-Furqan ayat kedua, dan yang terakhir ada di dalam surat Yasin ayat ke-38 sampai 39. Nah, yang pertama kita silahkan nanti Ananda semua di rumah buka ayatnya, yaitu surat Ar-Ra'du ayat ke-8 gitu ya. Surat ke-13 ayat yang ke-8. Kita sama-sama membaca surat Ar-Ra'du ayat ke-8, Al-Furqan ayat ke-2, dan surat Yasin ayat ke-38 sampai 39. Silakan dibuka Qur'annya. Kita baca sama-sama dengan mengucapkan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Jadi di sini ada kalimat bimiqdar. Miqdar itu artinya ukuran, begitu ya. Bahwasanya qada dan qadar itu adalah ketetapan ya, atau ukuran yang Allah kasih kepada setiap makhluknya, begitu. Nah, yang kedua ada di dalam surat Al-Furqan ayat ke-2 ya. Silakan Anda buka surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang kedua. Kita sama-sama baca surat Al-Furqan ayat kedua gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla syai'in faqaddaruhu taqdira. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat begitu. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu dan ditetapkanlah ukurannya dengan tepat begitu. Jadi di sini ada kalimat takdiro gitu ya. Ini sering kita dengar ya, dalam bahasa Indonesia itu ada istilah yang namanya takdir gitu ya. Takdir itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah di surat Yasin ayat ke-38 dan 39. Silakan Anda buka surat Yasin surat yang ke-36. Kita akan baca sama-sama ayat ke-38 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Ya, di sini di dalam surat Yasin ini ada kalimat taqdirul azizil alim, begitu ya. Yang artinya adalah ketetapan Allah ya, takdirul azizil alim, ketetapan Allah. Nah, itulah dalil-dalil di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan qada dan qadar, begitu. Nah, sekarang yang terakhir kita akan bahas tentang macam-macam takdir ya. Ini pembahasan yang ketiga. Setelah yang pertama tadi pengertian, yang kedua adalah dalil, nah yang ketiga adalah macam-macam takdir. Nah, takdir itu hari ini takdir itu adalah bahasa Indonesia gitu ya, yang berkaitan dengan ketetapan hidup setiap makhluk ya, setiap manusia, setiap makhluk yang Allah ciptakan begitu. Nah, takdir itu terbagi dua. Ada takdir mubram gitu ya. Terus yang kedua ada takdir muallak. Nah, takdir mubram itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah atau keputusan Allah yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, itu takdir
mubram. Jadi takdir mubram itu adalah setiap ketetapan Allah, setiap keputusan Allah yang tidak bisa berubah, ya. Contoh misalnya adalah lahir dan matinya seseorang. Nah, itu takdir mubram. Jadi kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah meminta gitu ya kapan kita dilahirkan dan kapan kita mati. Gitu waktunya. Ini itu takdir mubram. Ini tidak bisa dirubah. Nah, yang kedua ada istilah takdir mu'allaq gitu ya. Takdir mu'allaq ini artinya adalah ketentuan Allah yang masih bisa dirubah melalui usaha, melalui doa dan melalui tawakal kepada Allah. Ya, contohnya adalah seseorang gitu ya, dia bisa menjadi kaya raya gitu ya. Meskipun dia ditetapkan pada dasarnya misalnya seorang miskin, nah ini kemiskinan ini bisa dirubah asal dia berusaha, asal dia berdoa dan dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi contohnya adalah seseorang yang miskin berubah menjadi kaya. Nah, ini takdir mu'allaq atau ketetapan dan keputusan Allah yang bisa dirubah. Nah, sekarang yang terakhir adalah hikmah. Bagaimana kita mempelajari iman kepada qada dan qadar, apa saja gitu ya manfaat atau hikmahnya. Nah, yang pertama adalah semakin kita belajar tentang iman kepada qada dan qadar, maka diri kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, agar mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar dan tidak berputus asa, begitu ya. Enggak misalnya tiba-tiba saya ditakdirin nilainya jelek misalnya. Nah, udah aja pasrah gitu, enggak gitu. Dia harus berikhtiar, dia harus berusaha agar yang sesuatu yang kurang itu bisa menjadi lebih, begitu. Yang ketiga, apalagi agar setiap manusia senantiasa dia bersabar dan bertawakal. Ya. Ini kunci gitu ya dari setiap persoalan hidup yang kita jalani gitu ya, yang kita dapatkan itu ada sabarnya dan juga ada tawakalnya, begitu. Dan yang terakhir adalah mendidik manusia agar tidak bersikap sombong. Jadi setiap manusia itu ketika dia mempelajari iman kepada qada dan qadar itu bisa harusnya gitu ya mendidik dirinya agar dia tidak merasa sombong, karena merasa bahwasanya apa yang ditakdirkan Allah kepada dirinya itu adalah semata-mata pemberian Allah gitu ya, dan tidak menganggapnya hasil dari pekerjaannya sendiri. Misalnya dia diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan gitu. Itu kalau kita beriman kepada qada dan qadar Allah, itu kita tidak merasa sombong dan kita tidak meyakini bahwasanya itu milik kita. Tidak, itu semuanya adalah milik Allah dan titipan Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Nah, itulah beberapa materi tentang iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kalian bisa memahami gitu ya. Mohon maaf Bapak videonya dadakan begitu karena memang saat ini sedang di luar kota, ada yang harus diurus yaitu ibu dari bapak gitu ya, ibu dari bapak yang sedang sakit. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan begitu. Nah, terakhir ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di dalam Google Classroom kalian. Nanti kalian biasa ya tugasnya dipoto, kirim ke Google Classroom kalian. Nah, adapun tugasnya yang pertama adalah pertanyaan yang pertama adalah satu, apa itu iman kepada qada dan qadar menurut kalian? Dua, perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Silahkan ditulis gitu ya perbedaannya apa. Yang ketiga adalah contoh dari takdir mubram dan takdir mu'allaq. Jadi 3 ya. 1, apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar menurut kalian? 2, apa perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq? 3, cari contohnya masing-masing, misalnya cari contohnya aja. Takdir mubram itu apa? Contoh-contohnya takdir mu'allaq itu apa? Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yang keempat, bagaimana sikap kita ketika
kita mendapatkan sesuatu yang kurang baik misalnya gitu ya. Bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus kalian isi dan harus kalian kerjakan di dalam Google Classroom kalian. Itu saja video pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.